Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang materi aljabar. Langsung saja ya, soal yang pertama, koefisien Y pangkat 2 dari bentuk aljabar 6 ditambah 5Y dikurang Y pangkat 2 adalah A-1, B2, C5, atau D6. Oke, kita perhatikan bentuk aljabarnya, yaitu 6 ditambah 5Y dikurang Y pangkat 2. Di sini ada dua variabel, yaitu Y dan Y pangkat 2. Nah, ingat, koefisien adalah angka yang ada di sebelah kiri variabel. Karena yang ditanyakan Y pangkat 2, berarti angka yang ada di sebelah kirinya Y pangkat 2. Kita perhatikan, di sebelah kiri Y pangkat 2 ternyata angkanya tidak ada atau tidak ditulis. Nah, itu berarti angkanya adalah 1. Perhatikan tandanya juga ya. Di situ kan ada tanda negatif. Berarti koefisien dari Y pangkat 2 adalah -1. Dan pilihannya adalah A. Oke, lanjut soal yang kedua. Kelompok suku yang sejenis di bawah ini adalah, ingat ya, suku yang sejenis berarti memiliki variabel yang sama. Kita lihat pilihan yang A, M pangkat 2 dan 2M. Di sini variabelnya adalah M pangkat 2 sama M. Berarti pilihan A merupakan suku yang tidak sejenis. Kita lihat lagi pilihan yang B, 3M dan 5M. 3M variabelnya M, 5M juga variabelnya M. Berarti 3M dan 5M merupakan suku yang sejenis. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut soal yang ketiga. Jumlah koefisien dari bentuk aljabar X pangkat 2 dikurang 5XY ditambah 3Y pangkat 2 ditambah 7X min 2Y adalah A-1, B0, C3, atau D4. Karena di sini yang ditanya adalah jumlah koefisien, berarti kita tentukan dulu masing-masing dari koefisien bentuk aljabar ini. Lalu kita jumlahkan. Pertama, koefisien dari X kuadrat. Lihat angka di sebelah kirinya, karena tidak ditulis berarti sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan koefisien dari XY, kita lihat angka di sebelah kiri XY yaitu negatif 5, berarti ditambah negatif 5. Lanjut, koefisien dari Y pangkat 2 yaitu 3, berarti ditambah 3. Lalu, koefisien dari X yaitu 7, berarti ditambah 7. Kemudian koefisien dari Y yaitu negatif 2, berarti ditambah negatif 2. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu operasi hitungnya. Di sini ada tanda positif ketemu negatif, berarti jadinya negatif. Di sini juga ada positif ketemu negatif, jadinya negatif. Berarti jumlah koefisien dari bentuk aljabar yaitu 1 dikurang 5 ditambah 3 ditambah 7 dikurang 2 atau sama dengan 4. Berarti pilihannya adalah yang D. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Bentuk sederhana dari 4X ditambah 12Y dikurang 10Z dikurang 8X ditambah 5Y dikurang 7Z adalah... Nah, ini adalah salah satu soal yang keluar pada ujian nasional tahun 2019. Pilihannya A-12X tambah 12Y dikurang 3Z, B-4X tambah 17Y dikurang 17Z, C 4X tambah 7Y dikurang 17Z, E 12X ditambah 12Y ditambah 17Z. Kita tulis dulu bentuk aljabarnya. Lalu kita dekatkan suku yang sejenis atau yang variabelnya sama. Kita mulai dari variabel X ya. Di sini ada 4X, di sini ada negatif 8X. Kita dekatkan menjadi 4X dikurang 8X. Lanjut, karena X-nya sudah tidak ada lagi, kita ke variabel Y. Di sini ada positif 12Y dan positif 5Y. Kita dekatkan menjadi positif 12Y ditambah atau positif 5Y. Lanjut, kemudian variabel berikutnya yaitu Z. Di sini ada negatif 10Z, negatif 7Z. Kita dekatkan menjadi negatif 10Z, negatif 7Z. Oke, setelah kita dekatkan, baru kita operasikan. Nah, yang bisa kita operasikan hanya yang memiliki variabel yang sama saja. Ingat, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan hanya koefisiennya saja. Kita mulai lagi dari si X. Di sini ada positif 4, negatif 8. Berarti 4 dikurang 8 sama dengan negatif 4.
jadinya negatif 4X. Lanjut, positif 12Y, positif 5Y atau ditambah 5Y, jadinya 17Y. Positif ya. Kemudian, min 10Z, min 7Z. Min 10, min 7 sama dengan min 17, jadinya min 17Z. Berarti, hasil dari penyederhanaannya adalah negatif 4X tambah 17Y negatif 17Z. Atau pilihannya adalah yang B. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal yang kelima. Jika 2 dikali 3X dikurang 2Y dijumlahkan dengan 3 dikali X tambah 3Y, maka hasilnya adalah A 9X dikurang 5Y, B 9X ditambah 5Y, C 3X tambah 4Y, atau D 3X dikurang 4Y. Kita tulis soal atau bentuk aljabarnya dulu. 2 dikali 3X dikurang 2Y ditambah 3 dikali 3X tambah 3Y sama dengan, di sini ada operasi perkalian dan ada operasi penjumlahan. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Sama seperti aturan operasi hitung bilangan bulat ya, yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Berarti kita kalikan dulu 2 kali 3X, lalu 2 dikali min 2Y, kemudian 3 dikali X, lalu 3 dikali 3Y. 2 dikali 3X sama dengan 6X, 2 dikali negatif 2Y sama dengan negatif 4Y, kemudian ditambah 3 dikali X 3X, lalu 3 dikali 3Y sama dengan positif 9Y. Jangan lupa pakaikan kurung ya. Lanjut kita keluarkan dari kurungnya, 6X min 4Y, positif dikali positif 3X sama dengan positif 3X, positif 1 atau positif dikali positif 9Y sama dengan positif 9Y. Jadi tandanya tetap ya, karena dikali positif. Kemudian kita dekatkan yang bervariabel sama, berarti 6X tambah 3X min 4Y tambah 9Y. Kita operasikan yang variabelnya sama, 6X tambah 3X sama dengan 9X, min 4Y tambah 9Y, berarti sama dengan positif 5Y. Karena di sini variabelnya tidak sama, berarti sudah tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Maka inilah hasilnya, yaitu 9X tambah 5Y, dan pilihannya adalah yang B. Jika P sama dengan 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 6, Q sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12, maka nilai P dikurang 3Q adalah A 20X tambah 30, B 20X dikurang 42, C 30 dikurang 21X, atau D 21X dikurang 30. Jadi di sini yang ditanyakan adalah P dikurang 3Q. Caranya langsung saja kita ganti nilai P dan nilai Q yang sudah diketahui di soal. Yaitu P sama dengan 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 6, lalu dikurang dengan 3 dikali Q, Q-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12. Karena di sini ada perkalian, berarti kita kerjakan yang perkaliannya dulu ya. Maka 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 6-nya tetap, lalu dikurang dengan 3 dikali X pangkat 2, yaitu 3X pangkat 2, kemudian 3 dikali negatif 7X, yaitu negatif 21X, kemudian 3 dikali positif 12, yaitu positif 36. Di sini tanda negatifnya belum kita kalikan ya, jadi pastikan tanda kurungnya masih kita buat. Nah, jadinya 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 6, negatif dikali 3X pangkat 2, negatif 3X pangkat 2, negatif dikali negatif 21X, positif 21X, kemudian negatif dikali positif 36, jadinya negatif 36. Nah, yang variabelnya sama, kita dekatkan ya, yaitu 3X pangkat 2, dikurang 3X pangkat 2, dikurang X, ditambah 21X, dikurang 6, negatif, atau dikurang 36. Nah, kita selesaikan. 3X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 adalah 0, jadi tidak usah kita tulis. Negatif X ditambah 21X sama dengan 20X. Negatif 6, negatif 36 sama dengan negatif 42.
Jadi, nilai dari P dikurang 3Q adalah 20X dikurang 42, dan pilihannya adalah yang B. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketujuh, yaitu bentuk sederhana dari 3X per 4 ditambah X per 6 adalah A. 9X per 12, B. 3 dikurang 2X per 12, C. min 2X min 3 per 12, atau D. 2X min 9 per 12. Kita tulis dulu soalnya, yaitu 3 dikurang X per 4 ditambah X per 6. Nah, ini adalah pecahan bentuk aljabar. Sama seperti pecahan biasa, saat kita ingin menjumlahkan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan dulu, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, di sini KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. Lanjut, berarti masing-masing penyebut kita ganti dengan KPK-nya, yaitu 12. Sekarang kita tentukan pembilang barunya. Untuk mencari pembilang baru, caranya perhatikan, penyebut baru dibagi dengan penyebut lama, kemudian dikali dengan pembilang lama. Berarti 12 dibagi 4 dikali dengan 3 dikurang X. Untuk X per 6 juga seperti itu ya. Pembilang baru sama dengan 12 dibagi 6 dikali dengan X. Atau sama dengan 3 dikali 3 dikurang X per 12 ditambah 2X per 12. Sebelum kita jumlahkan, ini kita kalikan dulu ya, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 3 dikali min X sama dengan min 3X per 12 ditambah 2X per 12. Penyebut sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya, jadinya 9 dikurang 3X ditambah 2X per 12, atau sama dengan 9 dikurang X per 12. Berarti pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-8. Jika A sama dengan 2, B sama dengan min 4, C sama dengan min 5, maka nilai dari 3A dikurang 2B tambah C sama dengan A 19, B 9, C 3, atau D negatif 7. Kita buat bentuk aljabarnya dulu, yaitu 3A dikurang 2B ditambah C sama dengan, lalu kita ganti variabel dengan nilai yang sudah diketahui di soal, yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 5. Berarti 3 dikali A diganti menjadi 3 dikali 2, dikurang 2 kali B atau 2 dikali negatif 4, ditambah C atau ditambah negatif 5. Sudah bisa kita hitung ya. Ingat, jika ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka yang kita kerjakan dulu adalah perkalian. Berarti 3 kali 2, 6, dikurang 2 kali negatif 4 atau negatif 8, ditambah negatif 5. Kita sederhanakan operasi hitungnya ya. Negatif ketemu negatif jadi positif, positif ketemu negatif jadi negatif. Jadinya 6 ditambah 8 dikurang 5 atau sama dengan 9. Jadi, nilai dari 3A dikurang 2B ditambah C adalah 9 dan pilihannya adalah B. Paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Panjang sebuah persegi panjang adalah 2X dikurang 5 cm dan lebarnya X ditambah 2 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah... Nah, ini adalah soal penerapan ya. Kita buat dulu yang diketahuinya. Panjang atau P sama dengan 2X dikurang 5 cm. Kemudian lebarnya atau L sama dengan X ditambah 2 cm. Lalu yang ditanya adalah keliling persegi panjang. Ingat kembali rumus keliling persegi panjang ya, yaitu K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kita substitusikan nilai P dan L-nya, jadinya 2 dikali 2X dikurang 5 ditambah X tambah 2. Jangan lupa pakai kurung ya. Karena penjumlahannya ada di dalam kurung, berarti kita jumlahkan dulu, setelah itu baru kita kalikan. Jadinya 2 dikali 2X ditambah X dikurang 5 ditambah 2. Atau sama dengan 2 dikali 2X tambah X adalah 3X, negatif 5 tambah 2 adalah negatif 3. Kemudian kita kalikan, 2 dikali 3X, 6X, 2 dikali negatif 3, negatif 6. Jadi, hasil akhir atau keliling dari persegi panjang adalah 6X dikurang 6. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke-10.
Sebuah persegi memiliki sisi yang berukuran 5x dikurang 2 cm. Luas persegi tersebut adalah, kita buat dulu yang diketahuinya, yaitu sisi atau S sama dengan 5x dikurang 2 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas persegi. Ingat kembali rumus luas persegi ya, yaitu L sama dengan S kali S atau S pangkat 2. Jadi, ini bisa kita selesaikan menggunakan cara perkalian bentuk aljabar atau perpangkatan bentuk aljabar. Nah, di sini kakak akan menggunakan cara perkalian bentuk aljabar. Jadi, langsung kita ganti ya nilai S-nya dengan 5x dikurang 2. Jadinya, L sama dengan 5x dikurang 2 dikali 5x dikurang 2. Cara mengalikannya, 5x dikali 5x, kemudian 5x dikali negatif 2, lalu negatif 2 kali 5x, dan negatif 2 dikali negatif 2. Jadi sama dengan 5x kali 5x 25x pangkat 2, 5x dikali negatif 2 negatif 10x, negatif 2 dikali 5x negatif 10x, kemudian negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Kita operasikan yang variabelnya sama, yaitu min 10x min 10x sama dengan min 20x. Jadi, hasil akhir atau luas dari persegi adalah 25x pangkat 2 dikurang 20x ditambah 4. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.